akan akan melanjutkan dari buku seri Hayat yang Menang. Kita masuk di pertemuan ketiga dengan tema Bukan Aku Melainkan Kristus. Amin. Malam hari ini akan diambil dari bab keempat ya dan kelima dari buku Hayat yang Menang. Jadi kita akan memasuki buku Hayat yang Menang, bab keempat dan bab kelima dengan mengambil satu judul, Bukan Aku Melainkan Kristus. Tentu saudara-saudari, Bapak Ibu semua sudah familiar dengan kalimat ini ya, bukan aku melainkan Kristus. Nah, malam hari ini meskipun kita sudah familiar, sudah pernah dengar, tapi kita tetap perlu terbuka, tidak menutup diri supaya setiap firman bisa menjadi berkat buat kita. Dan kita akan melihat ya, seharusnya malam ini kita akan melihat bagaimana kita bisa mengalami secara real hayat yang menang yang ada di dalam diri kita. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, syukur padamu untuk malam hari ini Kau kembali kumpulkan kami di sini. Tuhan, kami persembahkan waktu beberapa jam ke depan. Oh, kuduskan Tuhan waktu ini. Kami mau mendapatkan firman-Mu, kami mau menerima dirimu. Oh, kami mau mendapatkan perkataan-Mu yang hidup menerangi setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga menyadari kami bukan apa-apa. Oh Tuhan, kami perlu dirimu. Berkati juga saudara kami yang akan membawakan firman, Engkau sendiri yang berbicara di atas dirinya, Engkau memimpin, mengurapi setiap perkataannya. Juga beri kami telinga yang mendengar, Tuhan, supaya setiap firman bisa jatuh di tanah yang baik, Tuhan, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam namamu Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, selama firman nanti, saudari boleh menulis, boleh mencatat. Jika ada pertanyaan, setelah firman akan dibuka sesi tanya jawab. Oke, kepada saudara Hansen dipersilakan. Amin. Amin. Selamat malam, saudara-saudari. Syukur pada Tuhan kita bisa melanjutkan kembali dari pembahasan buku Hayat yang Menang. Kita memasuki pertemuan yang ketiga. Baik, karena tadi sudah diawali dengan doa ya, saya akan langsung saja masuk ke persekutuan firman. Baik, saudari, dimanapun kita berada, mari kita bisa membaca sama-sama, walaupun dalam kondisi mute. Judul pada malam ini, ya, bukan aku, melainkan Kristus. Amen. Sekali lagi ya, saudari. Bukan aku, melainkan Kristus. Amen. Saudari, ayat ini diambil dari Galatia pasal 2 ayat 20. Ya, kita juga tahu bahwa kalimat ini seringkali menjadi slogan ya bagi orang Kristen ya, bahwa bukan aku melainkan Kristus ya. Kita baca ayat yang mendasari judul pada malam ini secara lengkap. Ayat ini berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudari, ayat ini sebenarnya sangat mustika ya, dan sangat praktis ya, karena ayat ini kita bisa bagi menjadi dua ya, bahwa di satu aspek bukan lagi aku, bukan lagi diri kita yang lama, tetapi Kristus. Amen. Ya. Saudari, inilah yang mendasari persekutuan kita mengenai hayat yang menang. Hayat yang menang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa hayat yang menang ini adalah hayat
yang Allah berikan kepada kita, orang-orang yang beriman. Jadi hayat yang menang ini, kalau kita lihat, bukanlah suatu hayat yang dihasilkan dari mengubah atau memperbaiki perilaku kita. Di dalam benak Allah, Allah tidak pernah bermaksud untuk mengubah diri kita yang jatuh dan rusak. Ini perlu kita garis bawahi ya, saudari. Karena inilah yang membedakan apa yang kita imani dengan apa yang menjadi pandangan kebanyakan orang. Kebanyakan orang menyangka bahwa manusia itu masih dapat diperbaiki, diubah, sehingga manusia bisa menjadi lebih baik. Tetapi di dalam Yeremia 13 ayat 33, saya akan maju sedikit. Ayat ini berkata, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Jadi di dalam pandangan Allah, kita perlu sadar bahwa Allah sama sekali tidak menaruh pengharapan atau ingin bermaksud mengubah manusia yang telah jatuh dan rusak. Ya, mohon maaf ada koreksi. Ini adalah ayat Yeremia 13 ayat 23. Dan yang kedua, Allah memberikan hayat pengganti. Ya, ini didasarkan dari ayat yang tadi kita baca, yaitu bukan lagi aku, melainkan Kristus. Jadi saudara-saudari, kalau kita kembali melihat secara sederhana, apakah hayat yang menang itu? Hayat yang menang bukanlah hayat kita yang lama lalu diubah, diperbaiki. Dan hayat yang menang adalah hayat yang diberikan kepada kita sebagai pengganti dari hayat kita yang lama. Seperti kita ketahui bahwa setiap hayat pasti memiliki sebuah kehidupan. Setiap makhluk hidup, mereka memiliki hayat, dan dengan hayat itulah mereka memiliki satu kehidupan, memiliki satu ekspresi. Di alam semesta ini, hayat Allah adalah hayat yang paling tinggi dan menyatakan ekspresi yang paling tinggi juga. Ya, karena itulah kita fokus kepada hayat Allah, hayat yang menang, hayat yang Allah berikan kepada kita. Baik, saudari, jadi kita akan membahas terlebih dulu mengenai bahwa Allah tidak pernah bermaksud untuk mengubah diri kita yang jatuh dan rusak. Loh, mengapa? Ya, karena kalau kita lihat di luar sana begitu banyak orang memberikan motivasi, ya, menjadi motivator untuk berubah, ya, untuk menjadi orang yang lebih baik. Begitu banyak juga sekolah-sekolah kepribadian, tentu dengan tujuan juga yang baik, yaitu mengubah seseorang. Nah, mari kita melihat dari buku ini. Buku ini memperlihatkan satu ilustrasi yang sederhana. Ya. Ada dua penjahat ya di sini ya. Ada yang di atas ini dihukum. Ya, hakim memutuskan bahwa penjahat ini harus menerima hukuman penjara selama 10 tahun. Lalu yang kedua, hakim memberikan satu keputusan kepada seorang tahanan, ya, tetapi keputusannya adalah hukuman mati. Terus dari mengapa berbeda? Mengapa yang satu dihukum 10 tahun, lalu setelah itu bisa dibebaskan, yang satu dihukum mati? Karena hakim memandang perbuatan atau kasus dari penjahat yang pertama, itu hanya cukup membutuhkan waktu 10 tahun, lalu masih memberikan satu pengharapan bahwa penjahat ini bisa pulih kembali ya dari kejahatannya yang dulu. Tetapi mengapa ya hakim memberikan hukuman mati kepada seseorang penjahat ini? Karena
pada pandangan hakim, ya, orang ini sudah tidak memiliki pengharapan apa-apa lagi selain kematian. Artinya adalah hukumannya adalah hukuman yang maksimal, ya, sudah tidak bisa diubah, ya. Jadi ini adalah sekilas ilustrasi bagaimana seorang hakim memutuskan. Nah, sebenarnya inilah pandangan Allah kepada kita. Pandangan Allah kepada kita, menurut Galatia pasal 2 ayat 20, bahwa bukan lagi aku yang hidup. Bukan lagi diri kita yang hidup. Karena di ayat yang sebelumnya, kita bisa baca di ayat yang 19, di sana dikatakan bahwa aku telah disalibkan. Saudara-saudari, kita patut melihat hal ini dengan serius. Bahwa di dalam Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi fakta ini memberikan kita pandangan bagaimana Allah menilai kita. Allah menilai kita itu bukan sebagai hukuman atau sebagai tahanan yang bisa diubah. Sehingga dalam artian Tuhan masih menaruh pengharapan kepada kita. Tetapi sekali lagi pandangan Allah kepada kita adalah seperti seorang hakim yang memandang tahanan ini, bahwa penjahat ini hanya pantas satu, yaitu mati. Mari kita lihat lebih lanjut ayat-ayat yang mendukungnya, saudari. Di dalam Yohanes 3 ayat 6 dikatakan apa yang dilahirkan daging adalah daging. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata hal ini ya kepada Nikodemus. Ya, Nikodemus datang kepada Tuhan untuk berguru. Dan di dalam artian berguru ini pasti ingin mendapatkan perubahan yang lebih baik, ya, ingin belajar sesuatu yang lebih baik, ingin memperbaiki dirinya. Tetapi Tuhan Yesus langsung ke poin utama, bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan berkata apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya, saudara-saudari, kita, manusia yang telah jatuh, kita adalah manusia yang gagal, karena kita adalah manusia yang bersifat daging. Dan terhadap keadaan yang demikian, Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi, bagi manusia yang telah jatuh, hanya ada satu nasib. Hanya ada satu tujuan akhir, ya, bukan untuk diperbaiki, tetapi untuk mengalami kematian. Dan Kolose pasal ayat 12 ini memberikan kita satu aplikasi. Mengapa kita perlu menerima baptisan? Baik, kita akan lihat secara ringkas. Jadi yang pertama, keadaan kita adalah dilahirkan dari daging. Kita bersifat daging. Dan nasib kita adalah satu, saudari. Seorang yang berdosa ini hanya pantas untuk mengalami kematian. Dan yang ketiga adalah respon kita. Mengapa seorang yang percaya kepada Tuhan perlu melewati baptisan? Perlu percaya dan dibaptis supaya diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Karena baptisan ini sebenarnya kita mengakui bahwa diri kita tidak layak untuk hidup lagi. Kita hanya pantas mengalami kematian. Kita hanya pantas untuk dikubur. Jadi baptisan ini mengacu kepada kita dikuburkan. Oh, saudara-saudari, pandangan ini di awal dari persekutuan malam ini perlu menjadi satu kesan yang mendalam bagi kita. Ada satu kutipan ya dari saudara Watchmeni. Kutipan ini diambil dari buku Kehidupan Orang Kristen yang Normal, buku yang pernah kita bahas sebelumnya.
Saya bacakan, di sini dikatakan orang yang tenggelam tidak dapat diselamatkan sampai dia benar-benar kelelahan dan berhenti melakukan upaya sekecil apapun untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Artinya, di dalam langkah Allah mau menyelamatkan kita, ini seperti sebuah ilustrasi orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam ya di lautan yang luas. Orang itu harus sampai pada satu titik menyerah, sampai di satu titik putus asa, sampai di satu titik kelelahan, dan berhenti melakukan upaya sekecil apapun, sehingga penyelamat ini ya dia bisa berenang dan menyelamatkan orang yang akan tenggelam tersebut. Jadi saudara-saudari, pandangan ini adalah pandangan yang awal yang sama-sama perlu kita lihat. Apa yang Allah nilai di atas diri kita haruslah juga menjadi penilaian kita semua. Problemnya adalah kita tidak bisa mengalami hayat yang menang jika kita masih merasa diri kita ini bisa diperbaiki. Diri kita masih punya pengharapan. Ya, saudari, mari kita melihat kisah di dalam Alkitab ya. Kita akan maju lagi di dalam satu kisah di dalam Lukas pasal 18 dan pasal 19. Dua bagian ini mengisahkan tentang seorang yang mau mengikuti Tuhan, mau mendapatkan hidup yang kekal, mau mendapatkan hayat yang menang. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang kaya, ya, seorang pemimpin yang kaya di pasal 18. Dan orang yang kedua adalah seorang bernama Zakheus. Kita tahu ya, Zakheus ini seorang pemungut cukai, orang yang berdosa, orang yang saat itu direndahkan ya oleh banyak orang Yahudi, ya karena memeras ya bangsanya sendiri. Nah, mari kita lihat yang pertama mengenai pemimpin yang kaya itu. Pemimpin yang kaya itu bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, sekali lagi, hidup yang kekal, hayat yang kekal, ini adalah hayat Allah dan ini adalah hayat yang menang, ya. Lalu Tuhan Yesus menjawab, ya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, tentu seorang pemimpin ini, dia adalah seorang yang tahu tentang perintah Allah. Tuhan menyebutkan satu persatu ya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada 5 hal ya yang Tuhan Yesus sebutkan. Dan sangat menakjubkan apa jawaban dari pemimpin ini, saudari. Di ayat 21, orang itu menjawab, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wah, luar biasa ya, saudari. Seorang yang telah menuruti perintah-perintah itu sejak masa mudanya. Tetapi Tuhan, ketika mendengar itu, Tuhan Yesus berkata, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi masih satu hal lagi yang Tuhan katakan kepadanya. Untuk menjual segala yang dia miliki. Membagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kita lihat apa respon dari orang ini, saudari. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Di sini, di potongan ayat ini, kalau saudari baca selanjutnya, tidak ada catatan mengenai orang ini datang kembali kepada Tuhan.
orang ini pergi begitu saja, tidak lagi tercatat. Ya. Dan Tuhan mengatakan ya, alangkah sukarnya ya, seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kenapa saudari? Ya, karena orang ini mengandalkan hayat alamiahnya. Dia tidak mampu menjual segala hal yang dia miliki dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Jadi, siapapun di antara kita, saudari, meskipun mungkin kita seperti pemimpin yang baik ini ya, dia bisa menuruti perintah-perintah Allah sejak masa mudanya, tetap saja Tuhan tahu masih ada satu hal yang kurang. Masih ada tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan, dan itu mengekspos, itu menyingkapkan keadaan kita yang sebenarnya. Ada orang yang bisa berbuat baik ya kepada orang lain, tetapi ketika di rumah tidak bisa bersabar terhadap anak-anaknya sendiri. Ada orang yang bisa memimpin sebuah perusahaan dengan baik, tetapi tidak bisa mengalahkan atau menang terhadap sebatang rokok. Ada orang yang bisa berprestasi ya di sekolahnya, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya. Ada yang bisa sangat baik di depan orang ya, tetapi tidak bisa meninggalkan kesukaannya yang duniawi. Saudara-saudari, minimal di antara di dalam diri kita pasti ada satu hal yang tersisa yang olehnya kita dikalahkan. Inilah kesimpulan dari pemimpin yang kaya itu. Dia kalah dan dia tidak lagi datang kepada Yesus, ya, tidak ada catatan di sana. Tapi mari kita melihat orang yang kedua, saudari ya. Orang yang kedua ini sekali lagi adalah seorang pendosa yang berat, pemungut cukai yang memeras bangsanya sendiri. Mari kita lihat kisahnya sejenak. Yesus masuk ke kota dan berjalan terus melintasi kota itu. Lalu di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi kita lihat sama-sama orang yang kaya ya, saudari. Lalu Zakeus ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, dia naik ke atas pohon ya, kita tahu kisahnya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, lalu ia berlari, ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, lalu ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Amen. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amen. Dan saya langsung lompat ke ayat yang ke-8 ya, saudari. Tetapi Zakeus berdiri. Jadi ini ketika Zakeus menerima Tuhan dan makan bersama Tuhan. Dan juga ada beberapa orang yang lain, yang mungkin juga teman-teman Zakeus, para pemungut cukai, makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sangat menakjubkan. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di dalam catatan Alkitab, ya kita tidak tahu ya, apa percakapan Tuhan dengan Zakeus secara detail. Ya, tetapi Zakeus dengan sukacita menyambut Tuhan. Zakeus dengan apa adanya dirinya, orang yang berdosa ini, mengundang Tuhan makan bersama, menerima Tuhan sebagai Tuhannya, juru selamatnya. Dan dengan sederhana, Zakeus bisa memiliki satu kemenangan. Dia bukan hanya beroleh keselamatan,
tapi dia juga bisa menang terhadap ketamakan akan harta. Jadi saudara-saudari, dua kisah ini bisa memperlihatkan kepada kita perbedaan antara satu orang yang sedih, yang mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi dia tidak mampu. Karena itu dia sedih dan dia tidak memperoleh kemenangan. Tetapi kita lihat Zakheus, seorang yang kaya, seorang pemungut cukai, seorang pendosa yang besar, tapi seketika itu juga ketika dia merespon, dia menerima Tuhan, dia bersandar kepada Tuhan, ya, dia mengalami hayat yang menang itu secara spontan. Ya, tidak ada catatan mengatakan Tuhan itu mengajari, ya, kamu harus memberikan setengah milikmu ya, kamu harus berikan kepada orang yang kau peras 4 kali lipat ya. Tidak ada, saudari. Tidak ada ajaran secara mendetail waktu itu. Jadi Zakheus mengalami hayat yang menang itu secara spontan. Dia bisa lepas dari ketamakan harta juga secara spontan. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa hayat yang menang ini sangat bisa kita alami juga dengan spontan, saudari. Karena hayat Allah menggantikan hayat kita yang jatuh dan rusak. Ya. Nah, hal ini, kisah ini juga kita bisa lihat di dalam Roma pasal 6 dan pasal 7. Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6, dia mengakui satu fakta bahwa manusia lama telah turut disalibkan. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib, manusia lama kita juga telah turut disalibkan. Saudara-saudari, ini untuk apa? Yaitu supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi ini adalah fakta yang telah rampung. Karena ayat ini berkata telah turut disalibkan. Penilaian Allah, pandangan Allah, tidak peduli siapa kita, asalkan kita adalah orang yang percaya, ya, kita menerima fakta ini, kita tercakup di dalam ketersaliban Kristus di atas kayu salib. Kristus telah mencakup ya semua manusia, semua keadaan kita yang kasihan. Semuanya telah turut disalibkan supaya kita bisa bebas dari dosa. Nah, tetapi ada hal yang menarik, saudara-saudari. Di pasal yang ke-7, Rasul Paulus justru pernah mengalami kegagalan. Dia menceritakan bagaimana diarinya, ya, bagaimana ceritanya. Ketika bergumul, dia berkata di ayat 19 di pasal 7, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi di pasal 7, justru Rasul Paulus pernah mencoba menghendaki perbuatan yang baik, melakukan apa yang baik, tetapi justru dia menemukan bahwa dia tidak bisa. Justru yang jahat itulah yang aku perbuat. Ya, ini sepertinya kontradiksi ya, saudari. Tetapi ini sebenarnya juga mencerminkan keadaan kita. Kalau ditanya, saudara-saudari ya, apakah Anda percaya ketika Kristus mati, disalibkan, manusia lama kita juga telah turut disalibkan? Amin. Ya, mungkin kita menjawab dengan yakin, kita percaya. Tetapi pasal 7 di dalam kitab Roma ini mencerminkan keadaan kita hari demi hari. Mencoba untuk tidak marah, mencoba untuk menahan emosi,
mencoba untuk tidak jatuh di dalam dosa yang itu-itu saja. Ya, di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kok saya tidak bisa ya kalau saya tidak menonton film ini? Kok saya tidak bisa ya meninggalkan hobi yang satu ini? Kok saya tidak bisa ya bersabar saja ya dengan keadaan ini? Ya, bisa saja banyak hal memancing kita supaya kita jatuh dan jatuh lagi. Oh, saudara-saudari, jikalau ini adalah keadaan Anda dan juga adalah keadaan saya, oh, sungguh puji Tuhan, saudari. Kita adalah orang yang perlu mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara-saudari, kita perlu melihat bahwa ada satu jalan yang bisa kita ambil untuk mengalami kemenangan. Amin. Ya, jalan yang bisa membuat kita menang keadaan kita ini. Jadi jalan yang pertama telah kita singgung tadi di awal. Pertama kita perlu nampak bahwa diri sendiri ini tidak mampu. Di dalam buku Hayat yang Menang ini, saudari bisa lihat ada beberapa cerita, ya, beberapa kisah pengalaman yang betul-betul terjadi. Ya, saya ambil satu contoh. Ya, ada seorang dokter yang datang kepada saudara Watchmeni, ya, yang berjanji ingin bertemu, janjian ketemu karena ingin membicarakan suatu hal yang penting. Saya kira hal yang penting apa gitu ya? Dokter ini mau bahas kepada saudara Watchmeni. Ternyata saat itu dia sungguh-sungguh mencurahkan isi hatinya bahwa dia sebagai dokter, dia tidak bisa lepas dari kebiasaannya untuk merokok. Ya. Dia dikenal sebagai dokter yang baik, ya, seorang saudara di dalam gereja, tetapi dia harus sembunyi-sembunyi untuk merokok. Dia merasa malu kalau ada kaum beriman yang lain memergoki dia. Ya. Sehingga kalau dia habis merokok, dia cepat-cepat ya, setelah itu makan permen untuk menghilangkan ya bau itu. Nah, dia mengeluh di depan saudara Watchmeni, ya, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Saya mencoba, bertahun-tahun tetap tidak bisa, lepas dari kebiasaan ini. Sampai akhirnya dokter ini juga menangis. Ya, dia merasa menyerah, merasa putus asa. Tapi saudara Watchmeni di saat itu justru sangat sukacita, sangat bergembira. Ya, saudara Watchmeni berkata, wah, sungguh sangat sukacita. Mengapa, saudari? Karena pada satu titik, ya, saudara ini, dokter ini, dia mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Jadi hal yang pertama untuk mengalami hayat yang menang adalah menyadari bahwa kita tidak mampu, saudari. Semakin kita merasa diri mampu, Tuhan akan sengaja mendiamkan kita. Kita tahu tadi ya, seperti ilustrasi seorang yang ingin tenggelam ya. Kalau penyelamat ini terlalu cepat ya untuk menolong orang ini, ya itu akan justru membuang banyak waktu. Justru akan juga merepotkan. Kenapa? Karena orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri ini ya, dia akan justru menghambat pertolongan dari sang penyelamat itu. Saudara-saudari, demikian juga Tuhan terhadap kita. Sebenarnya, apakah fungsinya Tuhan memberikan perintah-perintah? Hukum Taurat diberikan kepada umat Israel. Sebenarnya bukan dengan tujuan untuk umat Allah ini bisa melakukannya. Tetapi justru hukum-hukum itu menyadarkan umat Allah bahwa umat Allah tidak mampu untuk menggenapkannya. Sehingga pada satu titik ketika umat Allah merasa diri tidak mampu, barulah dia datang kepada Allah untuk mengalami penyelamatan. Saudara-saudari,
Puji Tuhan. Tuhan datang, ya dia pernah berkata, aku bukan untuk mencari orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Ya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di saat Tuhan Yesus di bumi, ya, mereka adalah segolongan orang yang merasa diri baik-baik saja, yang merasa diri bisa menggenapkan perintah Allah. Tapi justru itulah yang menghambat mereka bisa diselamatkan dan mengalami hayat yang menang. Dan kita tahu Zakheus, seorang pemungut cukai, orang yang berdosa, yang dikenal sebagai seorang yang sangat merugikan bagi orang Yahudi pada waktu itu, justru ya dia dengan sederhana ya datang pada Tuhan, menyambut Tuhan, menyadari diri tidak mampu, dan di saat itulah Tuhan bisa menyelamatkan dia, dan dia sendiri juga bisa menang terhadap ketamakan harta. Nah, ini hal yang pertama, saudari. Hal yang kedua adalah tidak berusaha untuk menjadi mampu. Ini berbeda ya, saudari. Nampak diri sendiri tidak mampu adalah satu hal. Tapi ada orang yang nampak dirinya tidak mampu, tapi masih mau berusaha untuk menjadi mampu. Saya akan coba lagi. Besok saya akan coba lagi. Hari ini saya gagal bersabar. Besok saya akan coba lagi bersabar. Besok saya akan lebih bertekad. Ya, saudara-saudari, tetapi pengalaman juga membuktikan ya bahwa kegagalan demi kegagalan justru semakin banyak kita alami. Jadi yang kedua, tidak berusaha untuk menjadi mampu. Kembali lagi ketika kita lihat cerita di dalam buku ini, ketika dokter itu ya berbincang dengan saudara Watchmeni beberapa waktu lamanya, saudara Watchmeni juga membawa kembali saudara ini kembali ke dalam firman Tuhan, menyadarkan bahwa dia tidak mampu dan tidak perlu berusaha untuk menjadi mampu. Menyerah. Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan lagi aku. Bukan lagi aku. Ya. Dan di saat itulah ada langkah yang ketiga, saudari. Yaitu kita bermegah atas kelemahan diri kita. Loh, lemah kok malah bermegah? Ya, saudari. Justru ketika kita lemah, di sanalah saatnya kita bisa bermegah. Bermegah karena Tuhan bisa menaungi kita dengan kuasa-Nya. Bermegah atas kelemahan diri dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu. Amin. Jadi kita perlu berpaling kepada Allah yang mampu. Nampak diri sendiri tidak mampu bukan membuat kita menjadi depresi. Bukan membuat kita menjadi justru, ya sudahlah, ya saya tidak mampu, saya putus asa, ya saya memang adalah orang yang kasihan, saya tidak bisa menang atas diri saya sendiri. Bukan itu, saudari ya. Kita perlu berpaling kepada Allah. Bukan lagi aku. Oh, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita perlu berpaling kepada Allah yang mampu. Dia mampu. Dialah sang menang itu. Dan hidup kita adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Amin. Puji Tuhan, saudari. Jadi 3 langkah inilah yang kita perlu lewati. Sekali lagi, pertama kita nampak. Kita melihat penilaian Allah. Kita ini dosa. Orang yang kasihan. Kita berdosa. Kita tidak mampu. Dan yang kedua, kita pun tidak berusaha untuk menjadi mampu. Dan yang ketiga, kita bermegah atas kelemahan kita dan percaya bahwa Allah itu mampu. Amen. Dan kita akan mengalami apa, saudari? Kita mengalami hayat yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita. 9 poin ini pernah disinggung oleh saudara Hadiah di pertemuan yang pertama. Saya ajak kita boleh sama-sama
membacanya, inilah hayat, inilah kemenangan ya yang bisa kita alami. Yang pertama, hayat yang bebas dari segala dosa. Dua, hayat yang memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Hayat yang puas sepenuhnya karena Tuhan. Hayat yang penuh daya penggerak. Hayat yang bisa terlepas dari dosa. Hayat yang mengalahkan situasi sekeliling. Hayat yang mempunyai kekuatan berbuat kebaikan. Hayat yang penuh dengan terang. Hayat yang sepenuhnya kudus. Amen. Puji Tuhan, saudari. Inilah hayat yang ditentukan oleh Allah bagi kita semua. Nah, karena itu, dalam Galatia 2, sekali lagi kita boleh lihat ayat ini sangat mustika. Namun, aku hidup. Tetapi, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sama-sama, saudari. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amen. Puji Tuhan, saudari. Alangkah mustikanya memiliki hayat yang menang ini. Sekali lagi, ini bukan karena kita berusaha, tetapi karena kita menyerah, kita tidak lagi mengakui diri kita mampu, tidak berusaha untuk mampu, tetapi kita hidup berpaling kepada Allah, yaitu hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita ada sedikit doa, saudari. Ya, isi doa ini juga saya kutip dari buku Hayat yang Menang. Ya Allah, Engkau putus asa terhadap aku. Aku juga putus asa terhadap diriku. Engkau melihat aku sama sekali tidak ada harapan. Aku juga melihat diriku sama sekali tidak ada harapan. Engkau melihat aku patut mati. Aku juga melihat diriku patut mati. Engkau melihat aku tak berdaya. Aku juga mengakui diriku tak berdaya. Engkau mengatakan aku tidak mampu. Aku juga mengakui diriku tidak mampu. Haleluya, segalanya dirampungkan oleh-Mu. Engkau bertanggung jawab atasku. Sekarang bukan lagi aku, melainkan diri-Mu yang hidup di dalamku. Sedikit menutup dengan kesaksian, saudari. Di dalam beberapa hari ini, saya juga mohon pada Tuhan memberikan saya pengalaman. Ada satu hobi yang saya suka kerjakan, ya, saudari. Tetapi hobi ini saya tidak bisa utarakan, ya. Tapi di depan Tuhan ini sangat mengganggu saya. Ini juga mengganggu persekutuan saya dengan Tuhan. Tetapi ketika saya menikmati porsi ayat yang menjadi berita malam ini, saya mendoa, bacakan, saya merenungkan. Saudara-saudari, betul, saya menerapkan 3 langkah itu. Saya tidak mampu. Saya juga tidak berusaha untuk mampu. Atau bertekad untuk saya pasti bisa berubah, saya bisa meninggalkan hobi saya itu. Tidak, saudari. Saya betul-betul menilai bahwa diri saya ini adalah orang yang tidak berdaya. Dan di samping itu, saya percaya Allah itu bertanggung jawab atas diri saya. Allah yang sepenuhnya bisa menang karena Dia hidup di dalam saya. Ya, saya hanya fokus kepada menikmati firman Tuhan, bersandar kepadanya. Ajaib, saudari. Saya tidak perlu berusaha dengan kekuatan saya, tekad saya. Saya sudah tidak lagi menyukai hobi itu. Ya, saya tidak lagi memikirkannya. Saya bisa lepas dengan demikian spontan. Saudari, mari kita memasuki jalan kemenangan ini. Oh, puji Tuhan, di dalam Dia ada hayat
yang menang. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Setelah itu kita boleh masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, saudari. Amin. Terima kasih Tuhan, karena penilaian-Mu terhadap kami, adalah penilaian yang tepat. Kami adalah orang yang berdosa, yang tidak berdaya, yang hanya pantas untuk mati dan dikuburkan. Tuhan, kami juga tidak berusaha untuk mampu. Oh Tuhan, ampuni kami jika kami masih seringkali menaruh pengharapan kepada diri kami yang bobrok dan rusak ini. Terima kasih Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri sebagai hayat yang menggantikan kami hidup. Bukan lagi aku, tetapi Engkau ya Tuhan. Kemenanganku, kekudusanku, pengalamanku untuk maju, semua adalah tanggung jawab-Mu. Engkaulah yang bergerak, Engkaulah yang hidup di dalam diriku. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya kembali serahkan kepada Saudara Hadi. Tuhan memberkati. Amin. Puji syukur pada Tuhan. Sungguh firman yang sangat memberkati kita, menerangi kita ya, saudari. Dan sungguh sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari menempuh kehidupan di dunia ini ya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya. Saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan atau harus berdiri di posisi yang mana? Bila di sisi rohani kita tidak mampu, tetapi di sisi jasmani untuk perkara pekerjaan kita harus melakukan sesuatu sesuai kata motivator bahwa kita bisa. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus bagaimana? Saya ulangi sekali lagi. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan atau harus berdiri di posisi mana bila di sisi rohani kita tidak mampu, tetapi di sisi jasmani untuk perkara pekerjaan kita harus melakukan sesuatu sesuai kata motivator bahwa kita bisa. Sebagai orang Kristen, kita harus bagaimana? Amin. Ya, baik saudari. Mungkin saya menjawab terlebih dulu dari kalimat kata motivator. Ya, saudari, sungguh kita lebih percaya kepada siapa? Kepada kata motivator ataukah kepada firman Tuhan? Saya terus terang juga beberapa hari ini terusik ya. Terusik, kamu bisa, Hansen kamu bisa. Ya, kata motivator, kamu bisa. Ya, saudari, kata firman Tuhan berbeda. Firman Tuhan justru berkata, kamu itu adalah orang yang berdosa. Yang cuma satu nasibnya, disalibkan. Jadi penilaian yang kita perlu sangat jelas di awal, yang menjadi langkah pertama dari pemberitaan malam ini, adalah nampak bahwa diri itu tidak mampu. Ini dulu, saudari. Ya. Selama kita menyadari atau menaruh pengharapan bahwa diri kita itu masih mampu, maka habislah kita. Habislah kita ini di sini artinya iblis akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita justru makin mengandalkan diri sendiri. Yang sebenarnya ujungnya adalah kita gagal juga. Ya. Tetapi lebih cepat kita menyerah, lebih cepat kita percaya kepada penilaian Allah terhadap kita akan diselamatkan. Jadi kalau melihat kembali kepada posisi di mana kita harus berada, firman Tuhanlah posisi yang paling tepat. Ya, mengambil firman Tuhan sebagai perkataan yang kita terima, bukan perkataan motivator, bukan perkataan siapapun, tetapi perkataan Allah. Ya, ini semoga bisa membantu kita semua ya, saudari. Sekali lagi kita perlu berpaling kepada firman Allah.
yang sepenuhnya tepat, ya, yang sepenuhnya paling mengenal kondisi kita. Amin. Mungkin demikian dari saya. Amin. Apa ada tambahan dari saudara-saudara lain mungkin yang melayani? Mungkin jika demikian bagaimana? Bukan berarti kita nggak perlu rajin kan ya? Kita perlu rajin ya kan? Bukan berarti kita nggak perlu tekun. Kita tetap perlu tekun ya. Tapi di atas kerajinan kita ya, ketekunan kita perlu sadar bahwa kita perlu tetap ada kesadaran bahwa kita tidak mampu gitu ya. Bahwa kita perlu ada kesadaran bahwa kita tidak bisa. Jadi kerajinan, ketekunan tetap perlu, bukan berarti ya sudah aku bisa terus nggak ngapa-ngapain, bukan demikian. Tapi tetap perlu, tapi perlu dengan ada kesadaran ya, bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa apa-apa ya, yang dan seharusnya setiap kerajinan kita, ketekunan kita pada ujungnya yaitu tadi ya, Tuhan menunjukkan, tadi Saudara Hansen juga berkata, sesungguhnya 10 hukum Taurat itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita perlu Tuhan. Mungkin saya bantu satu pengalaman ya, saya juga kalau nggak salah pernah sharing di persekutuan PSTL. Waktu itu saya pernah ada satu pelayanan tinggal di satu kos-kosan di mana saya pindah ke pelayanan itu, saya diserahkan satu kos-kosan baru gitu, buka baru ya. Nanti kalau buka baru pasti ditargetin full ya. Kamarnya harus full gitu. Wah, itu jadi tantangan saya tersendiri. Karena banyak orang-orang melihat bahwa dulu saya sudah, sebelum dipindah pelayanannya, saya sudah ada pengalaman di pekerjaan kampus untuk memenuhi kos-kosan itu ya. Ya sudah, oke, saya terima ya target itu. Saya terima target itu untuk memenuhi kos-kosannya. Wah, saya dengan berbagai macam cara pengalaman yang sudah saya terima ya sebelumnya, wah saya pakai sebuah brosur, taruh di mana brosurnya, harus bagaimana, sebenarnya saya sudah lakukan itu. Ya, tapi saya ada satu hal ya, yaitu nggak sadar kalau sebenarnya saya ini nggak mampu. Ya. Semuanya saya bisa. Nah, dan akhirnya hasilnya adalah cuma dapat satu ya. Harusnya 8 atau 7 saya lupa, tapi saya cuma dapat satu. Nah, dari situlah Tuhan sungguh-sungguh menerangi saya bahwa saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa ya, saya bukan siapa-siapa. Dan akhirnya di tahun berikutnya ya Tuhan kasih perasaan, banyak berdoa, bukan banyak melakukan sesuatu yang di luaran, harus siapkan apa, tapi banyak berdoa ya. Wah, di saat itulah saya berdoa kepada Tuhan. Amen. Ya, lalu semakin berdoa ya saya juga mengajak waktu itu ada saudara-saudari juga berdoa untuk hal yang ini, untuk perkara yang sama-sama. Wah, tanpa disadari ya, orang itu malah datang sendiri. Saya nggak cari, malah orang itu datang cari tempatnya ya. Jadi ya, saudara-saudari, kita perlu ada kesadaran ini bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak mampu, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, amin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Ya, minta tolong dijelaskan apa perbedaan hayat Tuhan dan Roh Kudus. Ya, apa perbedaannya antara hayat Tuhan dan Roh Kudus? Terima kasih. Amen. Nanti mungkin saudara-saudara yang lain bisa nambahkan ya. Jadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 ya, saudara, dikatakan bahwa Adam yang akhir telah menjadi roh pemberi hayat ya. Adam yang akhir telah menjadi roh pemberi hayat, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan barunya adalah telah menjadi roh yang menghidupkan. Tapi lebih tepatnya adalah roh pemberi hayat ya. Jadi siapakah Adam yang akhir ini? Ya, ini adalah Kristus. Ya, Kristus setelah mengalami kematian dan kebangkitan, dia menjadi roh
pemberi hayat. Ya, jadi sebenarnya Roh Kudus ya adalah diri Allah itu sendiri, ya. Dan sedangkan hayat adalah hakiki, ya, hakiki dari diri Allah itu sendiri, ya. Jadi kalau berbicara mengenai persona, ya, persona Tuhan yang mencapai kita, yang membuat kita bisa bertobat, ya, kita bisa diterangi, ya, karena Roh Kudus itulah yang menginsafkan kita, ya, sehingga kita berpaling kepada Allah, ya. Ini adalah persona Allah, Allah Tritunggal. Nah, sedangkan hayat adalah hakiki Allah yang disalurkan kepada kita. Ya, mungkin demikian yang saya bisa jelaskan dari Roh Kudus dan hayat. Amen. Mungkin saudara-saudara ada tambahan, silahkan. Ya, amin. Mungkin ada ini pertanyaan dari satu orang yang sama. Dilanjutkan, ada satu lagi pertanyaannya adalah, lalu apa maksudnya atau bagaimana dengan hayat yang bebas dari segala dosa? Amin. Amin. Ya, hayat yang bebas dari segala dosa ini menunjukkan bahwa dalam hayat itu ada sifat ya, saudara. Sama seperti halnya kita kalau melihat ilustrasi ya, hayat burung ya. Hayat burung itu bisa bebas ya dari gravitasi bumi. Tetapi hayat ikan ya, dia tidak bisa ya bebas dari gravitasi bumi, atau hayat hewan ternak misalkan. Mereka punya hayat yang berbeda. Hayat Allah itu mampu, punya kapasitas untuk bebas dari dosa. Sehingga apa? Dia bisa menang dari dosa. Tanpa ada satu daya upaya yang sengaja ya. Ya. Kalau manusia terbang, ya itu kan harus punya daya upaya ya. Dia harus ciptakan alat dan lain sebagainya. Tetapi perkara hayat itu punya sifatnya, punya karakteristiknya, punya kelebihannya. Nah, hayat Allah ini, hayat yang menang ini bisa menang atau bebas dari belenggu tawanan dosa. Sedangkan hayat kita adalah hayat yang lemah, ya, hayat manusia yang justru dikuasai, dibelenggu oleh dosa. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku bertekad. Bertekad ini adalah menggunakan hayatnya, hayat alamiahnya, maka dia jatuh. Tapi ketika dia berpaling kepada Allah, dia kembali berpaling kepada hayat yang menang ini, maka dia mengalami dibebaskan dari belenggu dosa. Amin. Semoga bisa membantu. Amin. Amin. Apakah ada tambahan dari saudara yang melayani yang lain? Saudara melayani yang lain? Boleh apa? Ya, kalau nggak salah, bagaimana dengan hayat yang bebas dari segala dosa ini ada di poin yang 9 tadi itu ya. 9 hayat yang menang tadi. Salah satunya adalah hayat yang bebas dari segala dosa. Nah, hayat yang Tuhan berikan kepada kita adalah hayat yang membebaskan kita sesungguhnya dari segala dosa. Ya, karena hayat itu adalah diri Tuhan itu sendiri ya. Ya, jadi kita harus percaya bahwa hayat ini sanggup membebaskan kita dari segala dosa. Amin. Amin. Oke, dari saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dari Konsen, apakah ada pertanyaan yang masuk? Sepertinya enggak ada ya. Saat ini belum ada. Ya, ya, Kok ini boleh bantu.
Amin. Puji Tuhan, saudari, selamat malam ya. Saya bersyukur hari ini ada beberapa pertanyaan yang sangat praktis ya. Saya coba memberikan tambahan dari persekutuan saudara tadi dengan paling tidak ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah perihal mengenai bagaimana kita bisa berdiri di posisi ya tidak mampu, sedangkan di dunia kerja ya di dunia hari ini justru semua didorong ya berkata kamu bisa ya kan. Saudari, saya tidak mau jawab pertanyaan itu dulu, tapi saya ingin membawa kita berkesan ya bahwa judul malam ini adalah bukan lagi aku melainkan Kristus. Saudari, ini bukan sekedar sebuah slogan, bukan hanya sekedar sebuah orang bilang kalimat-kalimat hikmat ya atau motonya orang Kristen. Ini bukan demikian, saudari. Tapi ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan ya. Ini ada di dalam Alkitab. Artinya perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Jadi ketika firman Tuhan berkata bukan aku melainkan Kristus, maka ini adalah perkataan yang praktis yang bisa kita alami. Ya, kita tahu, saudari, ini adalah kutipan perkataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia, kaum beriman di sana itu sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, sangat menjunjung tinggi religi, ya, agama Yahudi. Karena itu Paulus dengan kuat berkata, bukan lagi aku, melainkan Kristus. Apa maksudnya adalah karena manusia kita memang secara alami adalah kita lebih cenderung kepada apa yang kelihatan. Pada waktu itu bagi orang-orang di Galatia hukum Taurat itu kelihatan. Agama Yahudi itu lebih nyata karena jelas apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Tetapi Paulus berkata bukan lagi aku melainkan Kristus. Demikian juga hari ini saudari. Yang nyata itu adalah di mana-mana, di televisi, ya, di sosial media, di mana-mana pun ya. Bahkan iklan-iklan juga memotivasi kita. Kamu bisa. Kamu bisa. Saudari, kita mau percaya yang mana? Perbedaannya adalah apa, saudari? Perbedaannya adalah sumbernya. Bukan berarti saya berkata yang motivasi kamu bisa itu berarti kamu itu hanya sebuah motivasi, nyatanya nggak bisa, tidak. Mungkin aja Anda akan berhasil, dan banyak orang berhasil. Tetapi hasilnya adalah berbeda dengan seorang yang menyadari diri tidak mampu, dia tidak berusaha, tapi dia percaya Tuhan mampu. Sehingga dia berkata, bukan lagi aku melainkan Kristus. Maka mungkin saja yang menggunakan motivasi berhasil. Lalu yang bersandar Tuhan juga berhasil. Tetapi sumber yang mereka tempuh berbeda. Sumber yang diambil yang berbeda. Saudara-saudara, inilah yang utama. Yang utama adalah sumbernya, bukan hasilnya. Hasil itu adalah outcome, adalah spontan. Tetapi yang penting adalah sumber. Kita mau menggunakan kekuatan kita sendiri, kita mau berusaha membangun kekuatan kita sendiri, atau kita mau mulai belajar, percaya, bersandar kepada Tuhan. Ya, maka yang kita alami adalah apa? Pelan-pelan kita makin berkurang, tapi Kristus makin bertambah. Saudari, saya menceritakan beberapa kesaksiannya. Ada seorang saudari ya berkata di dalam dunia kerja ini, jadi ini nyata dunia kerja. Menurut kemampuan dia, menurut latar belakang pendidikannya, pengalaman kerja dia, maka dia adalah orang yang bekerja di dunia pendidikan. Ketika dia menghadapi problem, ya kan, dia harusnya bisa, dia melakukan, ya dia bisa karena dia banyak pengalaman. Tetapi saudari ini bersaksi ya, saya mendengar saudari ini bersaksi. Saudari ini belajar
berkata tidak mampu. Ya bahkan ketika dia mulai makin mengenal Tuhan, dia meminta Tuhan membawa dia mengenal hayat yang benar. Maka Tuhan bawa sampai kondisi tertentu itu dia benar-benar harus berkata tidak mampu. Nah, di saat itulah baru Tuhan mulai bisa bekerja. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan perkataan, bahkan perkataannya sangat praktis hari demi hari. Karena dia harus menghadapi ya di dalam pekerjaannya hari demi hari. Jadi setiap hari, setiap pagi dia sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan saya harus melakukan apa menghadapi masalah ini. Dia terus membangun satu persekutuan yang makin dekat dengan Tuhan. Apa hasilnya? Pengalaman yang dulu, dia berhasil juga. Tetapi makin dia berhasil, makin dia merasa dia hebat. Makin berhasil, dia makin sombong. Tapi yang kedua ini, ketika dia berhasil, dia makin berkata, Tuhan, Engkau hebat. Tuhan, Engkau yang sanggup. Hasilnya mungkin sama-sama berhasil. Tetapi hasil yang di dalam diri kita berbeda. Yang satu adalah kita makin sombong. Alamiah kita makin besar. Akunya makin besar. Tapi yang satu lagi adalah akunya makin kecil, tapi Kristus makin besar. Jadi saudari, hari ini kita tinggal pilih, kita mau yang mana. Ya, bukan masalah hasil yang di luaran, tetapi perkara penggarapan Tuhan di dalam kita bagaimana. Sumbernya lah yang pentingnya. Ya, semoga kita berlatih demikian ya. Bersama-sama baik di dalam dunia pelayanan, baik di dalam pekerjaan, sama-sama. Ya. Lalu satu kali juga kakak saya sendiri bersaksi, dia bekerja di dunia pendidikan sebagai seorang guru, banyak disalahpahami, banyak disikut-menyikut di antara guru bahkan. Ya sulit menghadapinya ya. Tetapi ketika dia membawa satu perkara demi satu perkara di depan Tuhan, lalu menghadapi murid-murid siswa juga agak gampang. Ya, ada yang nakal, ada yang pura-pura baik, ya, ada yang berani melawan di depan, ada yang di belakang menyikut. Ya. Tapi ketika dia mulai menghadapi satu demi satu, orang demi orang, siswa demi siswa, orang tua demi orang tua, dia membawakan di depan Tuhan. Dia berkata, bukan aku melainkan Tuhan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia bersaksi ya di dalam 2 tahun dia sebagai guru. Ya di akhir-akhir setelah itu dia mulai mengambil pelayanannya. Dia berkata ada banyak siswa itu benar-benar mereka mengalami satu perubahannya. Ada satu siswa yang dahulu tidak suka membaca Alkitab menjadi suka baca Alkitab. Melalui apa? Dia membawa satu siswa demi satu siswa di depan Tuhan. Dia bereskan satu siswa demi satu siswa di depan Tuhan. Jadi saudari, ya bukan aku, melainkan Kristus. Itu adalah bukan slogan, itu bukan sekedar moto, itu adalah kesaksian kita. Ya, semoga setiap hari dengan siapapun, situasi apapun, kita belajar bukan aku, melainkan Kristus. Ya. Nah, kemudian tadi saudara kita berkata apa bedanya hayat dan Roh Kudus ya. Saudari, kalau kita berkata Roh Kudus, menyebutkan Roh Kudus itu adalah waktu di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Roh Kudus menunjukkan adalah Tuhan dilahirkan ya, dilahirkan oleh Roh Kudus. Dia kudus, dia bukan hasil dari daging, keinginan daging manusia. Dia adalah dilahirkan dari Roh Kudus. Nah, mungkin harusnya pertanyaan adalah apa bedanya roh dengan hayatnya, hayat Tuhan. Jadi saudari, roh adalah ekspresi, ya, persona dari salah satu dari Allah Tritunggal. Tetapi ketika roh ini ya, masuk ke dalam kita, berbaur dengan kita, yang kita terima adalah bukannya satu persona, tapi seluruh ya satu entitas dari roh itu menjadi bagian kita. Yaitu apa? Hayat yang terkandung di dalamnya. Dan hayat ini adalah hayat yang menang, saudara. Ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir adalah bagaimana hayat yang bebas dari segala dosa ini? Sebenarnya
Hayat ini adalah hayat yang menang. Hayat Kristus adalah hayat yang menang. Dia telah mengalahkan maut. Pertanyaan adalah kita mau hidup menurut hayat ini atau tidak. Ya, sama dengan hari ini ya, saudari, kita tahu di zaman modern ini teknologi makin tinggi, makin canggih, betul nggak? Dulu kalau kita mau berbicara dengan orang yang berkomunikasi dengan orang yang jauh, kita perlu menulis surat, ya kan? Lalu mengirimkan, lalu tunggu balasannya beberapa lama, kemudian tergantung jaraknya. Kemudian berkembang, mulai ada telegram, mulai berkembang ada email. Sekarang ada apa? Ada sosial media, ada chat, bahkan ada voice call, ada video call. Sekarang bahkan ada apa? Ada seperti Zoom ini. Nah, tetapi saudari, ingat pertama kali masa pandemi, banyak orang tidak percaya pada Zoom. Banyak orang masih berkata lebih aman pakai WhatsApp call, video call. Nah, selama kita tidak percaya, kita tidak akan pernah menikmati kemudahan ini, ya, kekayaan ini, kecanggihan ini. Ya, padahal hal ini, Zoom ini katanya sudah ada beberapa tahun, bahkan sebelum pandemi sudah muncul. Ya, video konferensi sudah muncul. Tetapi karena tidak banyak orang yang percaya, akhirnya banyak orang yang kesulitan. Hari ini saya banyak melayani orang yang tua, mereka juga kesulitan karena tidak mengerti. Nah, saudari, hari ini hayat yang di dalam kita adalah hayat yang menang. Masalah utama kita adalah kita tidak percaya pada hayat ini. Ya, kita lebih percaya kepada apa? Kemampuan kita sendiri. Sehingga hayat yang menang tidak bisa kita alami secara praktis. Nah, demikian juga ya, saudari, seperti yang tadi saya katakan, contoh ilustrasi seperti teknologi ini. Kalau kita tidak mau menggunakannya, ya maka kita akan sulit untuk berkomunikasi. Akan sangat sulit. Ya. Puji Tuhan, hari ini hayat yang di dalam kita adalah hayat yang menang, saudari. Karena itu kita perlu terus belajar ya, memperhidupkan hayat ini. Melalui apa? Melalui kita kembali ke dalam roh itu. Melalui kita berjalan oleh roh itu. Ya, puji Tuhan, ini adalah beberapa perkataan tambahan ya. Semoga saudari kita Tuhan bawa kepada satu pengalaman ya, latihan yang praktis dari hayat yang benar. Baik, saya kembalikan kepada saudara Hadi dan saudara Hansa. Puji Tuhan, kiranya kita benar-benar mengalami hal ini dengan praktis di dalam hidup kita. Amin. Untuk BSL malam ini kita sampai di sini. Kita akan tutup di dalam doa oleh saudara Hansen. Boleh tolong tutup dalam doa. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, saudari. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami jalan mengalami hayat yang menang. Tuhan, ini bukanlah suatu slogan ataupun satu perkataan yang memotivasi kami saja, tetapi ini betul-betul menjadi pengalaman kami ketika kami menyadari diri kami tidak mampu, kami tidak berusaha untuk mampu, tetapi mengambil Dikau sebagai sumber kami. Hidup kami adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan diri untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari seumur hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hayat yang menang ini. Di dalamnya begitu lengkap, unggul. Oh Tuhan, di dalamnya kami boleh mengalami kemenangan yang sejati. Tuhan, bimbinglah kami masuk ke dalam pengalaman kami hari demi hari. Kami persembahkan diri kami, mulia dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan.